warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Reska, nomor induk mahasiswa 877670732, Prodi PGSD UPB 7 Bandung. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai gaya. Ada beberapa macam gaya yang akan saya amati atau dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah adanya gaya listrik statis, kemudian adanya gaya magnet, kemudian gaya gesek, gaya pegas, dan seterusnya. Praktikum gaya listrik, alat dan bahan yang dibutuhkan bisa sisir atau penggaris, kemudian rambut, dan potongan kertas kecil. Adapun cara kerjanya yaitu gosokkanlah penggaris pada rambut yang kering, kemudian dekatkanlah penggaris atau sisir plastik pada potongan-potongan kertas kecil. Nah, dapat dilihat yang terjadi adalah penggaris yang sudah digosokkan pada rambut yang kering dapat menarik kertas-kertas kecil, artinya penggaris yang sudah digosokkan pada rambut mengandung listrik statis. Atau percobaan mengenai gaya magnet. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyediakan beberapa macam barang yang digunakan untuk percobaan gaya magnet ini. Di sini saya sudah menyediakan ini jepitan yang bahannya dari plastik, kemudian kapas, kemudian jarum. Di sini bahannya hampir sama dengan jarum, ini bros. Kemudian ada catatan kuku, kertas, sendok, skoci, benang, dan bahan seng. Baik, sekarang akan kita coba tempel yang pertama untuk benang. Nah, benang saat ditempel pada magnet ternyata tidak bereaksi apa-apa, artinya dia tidak menempel. Untuk itu, benang bukan termasuk benda yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, sendok. Sendok merupakan benda yang berasal dari bahan aluminium. Kita coba tempel dan ternyata magnetnya nempel pada sendok, artinya bahan aluminium ini merupakan bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kertas. Nah, saat ditempel, kertas tidak bereaksi apapun atau tidak menempel, artinya kertas bukan benda yang termasuk yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada plastik. Nah, plastik juga sama ya, tidak dapat ditarik oleh magnet, artinya plastik bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kapas. Kapas juga sama, tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian skoci. Nah, skoci merupakan benda yang berasal dari aluminium, artinya skoci ini merupakan benda yang dapat menempel pada magnet. Selanjutnya ada jarum. Kita coba tempelkan. Jarum tidak menempel, artinya dia bukan bahan atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk bros ini sama dari aluminium, dia dapat menempel, artinya bros ini berasal dari benda yang dapat ditarik oleh magnet.
Selanjutnya seng. Tidak menempel ya, artinya seng bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan terakhir ini adalah catatan kuku, bahannya dari besi, kita akan coba tempel. Nah, ternyata menempel, artinya bahan ini merupakan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Dan terakhir adalah statik. Kita akan coba tempel pada statik apakah nempel atau tidak. Nah, ternyata tidak, karena statik ini merupakan benda yang berasal dari sejenis seng ya. Oke, itu saja untuk gaya magnet. Gaya gesek. Kita akan coba mencari tahu bagaimana keadaan sebelum bergerak. Di sini sebelum bergerak menunjukkan pada neraca 0 Newton. Kemudian saat akan bergerak, di sini terlihat ada perubahan yaitu 10 Newton. Dan sesudah bergerak ada perubahan sekitar 30 Newton. Itulah pengamatan mengenai gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan yaitu statik, karet gelang, dan beban, serta penggaris. Nah, cara kerjanya yaitu kaitkan karet gelang, kemudian gantungkan ujungnya pada statik, dan gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi, kemudian tarik beban ke bawah, kemudian dilepas, dan yang terjadi adalah karet mengalami pemantulan atau lepas dari statik. Selanjutnya adalah gaya berat. Di sini saya sudah menyediakan karet, statik, penggaris, kemudian lembar pengamatan, dan beban yang saya gunakan ada 5 jenis beban. Yang pertama ada sisir, sendok, handphone, catatan kuku, dan gunting. Baik, untuk mula-mula saya akan mengukur dulu karet mula-mula. Nah, awalnya karet ini panjangnya adalah 4 cm. Yang pertama akan saya masukkan bebannya adalah gunting. Saat dimasukkan gunting, beban karet atau yang dimasukkan gunting untuk beban yang dikaitkan pada karet, panjang karet mencapai 6,5 cm. Kemudian handphone. Tujuh belas sentimeter. Catatan kuku 5 cm. Kemudian sendok 5,5 cm. Dan yang terakhir saya masukkan sisir. Sisir 5 cm. Itulah kegiatan pengamatan mengenai gaya berat yang digunakan untuk mengukur panjang karet.
Selanjutnya untuk perpaduan gaya, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu benda atau yang disebut kereta dan neraca pegas 2 buah. Langkah-langkahnya yang pertama adalah ambillah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Hubungkan kedua ujung balok, kemudian tarik keduanya dengan menggunakan neraca pegas. Maka kita lihat di sini memperoleh besar gaya pada masing-masing neraca. Lakukan berulang kali selama 5 kali atau sebanyak 5 kali untuk menunjukkan besar gaya oleh neraca pegas. Itulah kegiatan praktikum mengenai gaya pada modul 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.